Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota dengan saya sendiri, Khairun Nisa, Miuda Ushifa, dan Diskan Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan faktor akademik. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama, di sini tingkat kelulusan tepat waktu sering jadi indikator kualitas akademik tersebut. Yang kedua, banyak faktor yang mempengaruhi kelulusan, yaitu nilai akademik, kehadiran, juga aktivitas belajar. Yang ketiga, institusi butuh model prediksi untuk intervensi lebih awal. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama adalah rumusan masalah. Faktor akademik apa yang paling berpengaruh pada kelulusan? Selanjutnya adalah tujuan peneliti. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel faktor akademik yang memiliki pengaruh besar dalam faktor tersebut. Yang kedua, membangun model prediksi kelulusan. Yang ketiga, menguji performa model menggunakan coefficient matrix. Selanjutnya adalah dataset. Di sini dataset yang kami gunakan berisi 33 variabel yang mencakup demografi, yaitu ada school, sex, age, dan average. Yang kedua adalah kondisi keluarga, fam size, medu, dan pedu. Ketiga, perilaku dan aktivitas, go out, study time, dog, dan walk. Yang keempat, data akademik, yaitu G1, G2, dan G3. Selanjutnya adalah target kelulusan ditentukan dari G3, yaitu nilai akhir. Yang dimana nilai di bawah 9,5 yang berarti tidak lulus, dan 9,5 sampai 12,5 yaitu lulus secara normal. Dan nilai di atas 12,5 berarti lulus sangat baik. Nah, di sini alur kerjanya yang pertama itu ada file. Di sini kita pakai student, file dataset student. Yang selanjutnya ada select column, ada input, ada discrete yang dimana di sini discrete itu mengubah nilainya, yaitu dari numerik menjadi kategorikal dan tapi tidak mengubah tipe. Selanjutnya ada edit domain yang dimana dia mengubah tidak mengubah nilai tetapi mengubah tipenya. Terus ada pre-processing, continuous, data sampler, logistic regression, test and score, coefficient metric, prediction, dan block score. Nah, di sini kami men-select kolom yang akan dilakukan pre-processing, yaitu ada 10 kolom, yang dimana kolom-kolom itu ada hiker. Dari 10 tersebut, kita mengambil target yaitu G3. Dan ignore adalah kolom-kolom yang tidak dibutuhkan. Mungkin sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu selanjutnya ada pada tahap ini kami melakukan analisis korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Misalnya G2 dan G3 memiliki hubungan positif yang kuat. Artinya semakin tinggi nilai G2, biasanya nilai G3 juga ikut naik. Korelasi membantu kita memahami variabel mana yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, pada tahap preprocessing, kami melakukan imputasi nilai hilang untuk variabel numerik seperti nilai G1, G2, dan G3, absensi, study time. Kami mengisinya menggunakan nilai rata-rata. Sedangkan untuk variabel kategori seperti higher, scroll up, dan internet, kami menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Tujuannya agar data saling lengkap dan bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya, di tahap preprocessing, kami melakukan disterition untuk mengubah data numerik menjadi kategori. Misalnya nilai G1 dan G2
kami bagi menjadi 3 interval berdasarkan batas 9.50 dan 12,50. Begitu juga dengan variabel seperti absence, study time, health, dan failure. Proses ini bertujuan agar data lebih rapi dan mudah dianalisis oleh model. Selanjutnya, setelah proses discretization, kami melakukan edit domain untuk menyeragamkan kategori yang terbentuk. Misalnya variabel absen diseragamkan menjadi 3 kategori, kurang dari 1,5, antara 1,5 dan 5,5, dan lebih dari 5,5. Hal ini juga dilakukan pada variabel study time, nilai G1 sampai G3, failure, dan health. Sementara variabel kategori seperti higher, scroll up, dan internet diseragamkan menjadi yes atau no. Proses ini memastikan dataset lebih konsisten dan siap dipakai pada tahap pemodelan. Pada tahap reprocessing, kami melakukan data sampling. Pertama, kami mengambil 70% untuk penggunaan data sampler. Setelah itu dilakukan imputasi untuk mengisi nilai-nilai yang kosong menggunakan MEAN untuk data numerik dan modus. Untuk data kategori selanjutnya kami melakukan proses continuous, yaitu menyesuaikan beberapa atribut seperti G1, G2, scroll up, failure, health, dan internet agar dapat diproses dengan baik oleh model. Sementara atribut G3 tetap dibiarkan sebagai kategori. Setelah semua data rapi dan tidak ada nilai kosong, kami mengambil 80% data lagi menggunakan data sampler 2 untuk tahap modeling. Proses sampling ini membuat data lebih konsisten dan siap digunakan untuk analisis berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan test and score. Nah, pada test and score di orange, kita bisa melihat bahwa akurasi menunjukkan 86,9%, yang menandakan bahwa model ini cukup baik untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Lalu AUC-nya menunjukkan 0,96, yang menandakan model ini bagus untuk cukup bagus atau sangat baik untuk membedakan antar kelas. Lalu ada MCC yang menunjukkan angka 0,806 atau 80,6%, yang menunjukkan bahwa kualitas model itu kuat meskipun dengan 3 kelas yang berbeda. Selanjutnya adalah confusion metric logistic regression. Nah, model ini menunjukkan bahwa lebih banyak true positif. Bagaimana? Nah, dari kurang dari 9,5 itu menunjukkan true positif sebanyak 64 dari 78 data. Nah, ada 9,5 sampai dengan 12,5 itu menunjukkan true positif sebanyak 62 daripada data 74, dan lebih daripada 12,5 atau sama dengan 12,5 menunjukkan true positif sebanyak 67 daripada 70 data. Ini menandakan bahwa model sangat baik dalam memprediksi data true positif atau data yang benar. Oke, prediction output. Nah, di sini label yang sebenarnya adalah G3 yang 12 lebih daripada atau sama dengan 12,5, kurang dari 9,5 dan lain sebagainya. Bahwasanya kesimpulan. Nah, model ini memprediksi dengan cukup baik dengan akurasi 86,9%. Nah, confusion matrix juga menunjukkan prediksi yang dominan benar daripada kelas-kelas lainnya. Nah, model ini juga dapat digunakan untuk memprediksi resiko kelulusan di masa depan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.